Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang. Oke, sesuai dengan yang kemarin kita ngobrol, hari ini kita ada diskusi coaching untuk perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar periode Juli Desember 2024. Siap. Ya, 10 menit ke depan ya Pak Win. Oke. Oke Pak Win. Ya, yang pertama nih Pak Win, Ibu yang bisa Ibu bantu dari kompetensi yang Pak Win ingin kembangkan itu yang kompetensi yang dikembangkan. Oke Bu, jadi tadi sudah saya pilih untuk yang kompetensinya. Kalau semester kemarin saya milihnya penerapan disiplin positif. Nah, seperti beberapa guru yang kemarin yang udah milih itu juga, saya rasa alhamdulillah ada sedikit peningkatan di tentang penerapan disiplin positif di kelas. Jadi untuk yang di semester ini, karena juga saya pikir yang di metode pembelajaran juga penting, akhirnya saya memutuskan untuk di metode pembelajaran itu saya ngambil di tentang aktivitas interaktif. Karena kenapa alasannya Bu? Saya rasa pembelajaran saya selama di pembelajaran di semester kemarin, kemudian di semester ini juga yang baru mulai, mungkin saya belum terlalu bisa untuk membuat suasana di kelas itu belajarnya lebih aktif. Karena ketika siswa ditanya, anak-anak kalau seperti ini tahu nggak apa ini maksudnya, terkadang mereka banyaknya diam, kemudian akhirnya saya sendiri yang menjawab. Jadi saya menanyakan, saya menjawab ujung-ujungnya. Mungkin strategi saya belum pas mungkin untuk ke siswa, jadi makanya saya memutuskan untuk di semester ini saya pengen biar pembelajaran saya itu lebih interaktif lagi untuk di kelasnya. Jadi memilih metode pembelajaran ya, ini juga relate sih dengan identifikasi rapor pendidikan kita Pak Win ya, yang memang perlu dibenahi itu adalah kualitas pembelajaran. Artinya adalah hal yang pas ketika memilih metode pembelajaran dan juga hasil refleksi Pak Win tadi terhadap aktivitas pembelajaran di kelas ya. Oke, upayanya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi begitu ya. Jadi kalau komunikasi kan ada komunikan dan komunikatifnya kan gitu. Peningkatan efektivitas pembelajaran ya. Jadi juga sampai ketika ada diskusi misalnya mereka berkelompok diberikan suatu permasalahan dalam pembelajaran olahraga, nah terkadang mereka tuh ke sesama teman juga kurang aktif gitu. Jadi hanya yang membacakannya cuma 1 atau 2 orang, sisanya itu hanya nebeng nama aja gitu. Jadi makanya saya sangat tertarik untuk mengembangkan tentang aktivitas interaktif ini. Jadi di praktik pembelajarannya itu ya yang dipilih ya. Kalau kompetensi yang lainnya di HK-nya bagaimana Pak Wiwin? Ini aja. Apa kompetensi yang untuk di RHK-nya itu yang pertama saya milih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik dan belajar di Pombel. Ya. Ini untuk target kuantitasnya ada 4 kegiatan di semester ini. Ya. Nah, kemudian yang keduanya itu ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, insya Allah di semester ini targetnya ada 2 kegiatan, juga 2 sertifikat nantinya Bu. Ini topik di aksi nyatanya Bu. Nah, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah, di sini saya tulisnya cuma 1 karena kebetulan saya absen di kegiatan pembatik Bu, jadi kemungkinan saya akan ikutnya di kegiatan yang dari sekolah, yang kegiatannya di luar. Nah, mungkin itu dari 3 RHK ini total poinnya itu ada 40. Jadi ada 3 ya. Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya Pak Wiwin. Kemarin ada praktik observasi bersama rekan sejawat itu nggak dipilih lagi yang ini ya? Iya Bu. Oke. Ya, ada 3. Kemudian kalau potensi untuk tugas tambahannya apa yang sudah? Kalau petugas tambahan ada 2 Bu. Yang pertama itu sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua itu sebagai guru piket karena kebetulan saya tidak jadi wali kelas. 2 ya. Oke, ada tambahan. Silakan lanjutkan untuk yang perilaku kerjanya Pak Win. Nah, kalau di perilaku kerjanya yang di berorientasi pelayanan, indikator yang saya pilih itu bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan kesehatan dalam kerja, seperti dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh pendidik, orang tua maupun sejawat. Kemudian untuk gimana caranya nanti Bu untuk menerapkan kehidupan sehari-hari itu kayak misalkan membiasakan mengucapkan salam, sapa gitu ke
ke siapapun, meskipun dia orang tua, siswa, ataupun rekan sejawat, itu mungkin yang akan saya laksanakan tarik ininya, perencanaannya gitu. Wujud perilakunya. Iya, wujud perilakunya. Gitu. Oke. Kemudian yang di akuntabelnya, aspek akuntabel itu saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Karena menurut saya jujur itu adalah hal yang paling penting, Bu. Jadi makanya saya memilih aspek yang itu, bertanggung jawab juga dalam setiap pekerjaan tentunya. Kerja tuntas, kerja cerdas. Kemudian perwujudan perilakunya, Bu, melaksanakan kerja sesuai dengan ketentuan. Jadi ketika saya diberikan amanah untuk jadi guru olahraga, nah itu insya Allah akan saya tuntaskan dalam setiap pembelajarannya. Kemudian ketika saya diberikan tugas untuk menjadi pengurus barang ataupun tugas tambahan yang lainnya, insya Allah saya akan bertanggung jawab dengan kegiatan ataupun tugas yang diberikan oleh atasan. Kemudian aspek kompetennya, Bu, saya memilih membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk bisa belajar. Jadi bukan hanya peserta didik, rekan sejawat, tapi saya juga dalam setiap mengajarkan pasti ada pembelajaran juga di sana. Jadi setiap kali mengajar pasti di sana juga ada poin pembelajaran. Oh mungkin saya baru tahu ini, nanti saya juga belajar dari peserta didik. Jadi untuk sama-sama bisa saling belajar. Kemudian untuk perwujudan perilakunya, saya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Misalkan contoh, saya memberikan peserta didik, memberikan waktu ataupun peluang seluas-luasnya untuk mereka mengumumkan pendapat. Misalkan, Pak, kegiatan pembelajaran ini kayaknya saya sudah paham, boleh nggak saya naik ke level lain? Misalkan seperti ada hal-hal pendapat dari mereka gitu. Jadi saya tidak akan menutup kesempatan untuk mereka menyuarakan pendapat. Kemudian yang keempatnya aspek harmonisnya, saya memilih menghargai setiap warga serta pendidikan apapun latar belakang. Jadi kita tahu di sekolah kita itu latar belakangnya beda-beda dan tidak memperlakukannya juga beda. Jadi saya akan selalu insya Allah menghargai apapun itu latar belakang mereka, entah itu dari pendidikan yang S1, S2, kemudian yang hanya lulusan SMA, ya. Jadi selama dia menjadi warga satuan pendidikan ini, saya anggap semuanya keluarga. Kemudian harmonis ya harmonis. Kemudian perwujudan perilakunya itu berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, dan ras, dan tidak. Dan apalagi di sekolah kita kan ada yang berbeda agama, dan insya Allah kita saya maksudnya itu akan selalu berperilaku adil dan tetap harus menghargai meskipun berbeda keyakinan gitu. Itu contohnya saja, Bu. Kemudian yang kelima, aspek loyal yang saya pilih adalah menjaga nama baik satuan pendidikan, karena ini menurut saya penting, Bu. Kan di sini ada tempat saya bernaung, tempat saya belajar, jadi agak sedikit naif ketika saya menjelekkan sekolah saya sendiri gitu. Loyal ya jadi ya. Gitu, insya Allah. Kemudian perwujudan perilakunya melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Insya Allah selama kegiatan ataupun arahan itu sesuai dengan norma, insya Allah akan saya tuntaskan. Dan alhamdulillah selama ini masih sesuai dengan norma. Kemudian aspek adaptif. Aspek adaptif yang saya pilih adalah menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Nah, apalagi sekarang kita ada siswa kelas 7 yang mungkin mereka belum tahu kegiatan atau adaptasi di sekolah. Nah, saya berusaha bagaimana caranya saya menyesuaikan dengan mereka menyesuaikan dengan saya. Dengan cara apa? Dengan pertama mungkin membuat kesepakatan kelas jadi biar ada tata tertib di sana yang disepakati oleh guru dan juga peserta didik biar cepat beradaptasi di kelas. Kemudian menguasai dinamika perkembangan teknologi. Nah, ini kan sekarang kita tahu kalau teknologi itu ketika kita gunakan dengan positif, insya Allah hasilnya akan positif. Ketika digunakan dengan tidak sebagaimana mestinya, insya Allah hasilnya juga akan negatif. Nah, makanya kita bukan takut dengan teknologinya, tapi takut dengan pemanfaatan yang salah gitu. Nah, makanya ini akan saya insya Allah akan saya kuasai bagaimana cara perkembangan teknologi yang sekarang, baik itu media sosial, kemudian handphone, teknologi yang lain, laptop, atau penggunaan teknologi yang lain. Yang ketujuh, kolaboratif. Nah, yang saya pilih di sini adalah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Nah, untuk di dalam pembelajaran nanti saya tidak akan memilah-milih, oh ini yang agak pintar saya harus perhatikan terus, yang sedangkan yang tidak, maaf yang kurang pintar mungkin akan diabaikan, tidak. Jadi saya akan memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh peserta didik gitu. Bersinergi ya, murid, rekan sejawat,
Satuan pendidikan. Ya, betul. Kemudian perwujudan perilakunya bersama dengan peserta didik yang dan masyarakat atau dunia kerja dan penyelesaian tugas. Mungkin itu Bu untuk Gitu ya. yang di aspek ini yang dikembangkan Iya. dan Pak Wiwin juga sudah menjelaskan nih ya bagian-bagian yang akan Ibu Ida amati Ya. di taktik, di rencana hasil kerja, kemudian dan di tugas tambahan serta perilaku kerja yang berakhlak tadi. Ya, ada sedikit perbedaan ya Ada. perilaku kerja dengan yang kemarin ya. betul. Yang kemarin udah optimal di ini kan kemudian ada ditingkatkan Iya. platformnya insya Allah. Oke, nah Pak Win, menurut Pak Win sendiri dari area-area pengembangan yang dicapai tadi dibayangkan posisi sekarang itu kalau dari skala ya, penilaian Pak Win sendiri itu di skala 1 sampai 10 itu di angka berapa sekarang? Kalau di pengembangan yang sekarang ini saya rasa masih di 8. 8 dari 10. Ya, itu. Oh iya, kan dikit lagi ya Iya. performnya Iya. Oke. Pak Win, strategi nih Ibu Ida mau ingin tahu strategi di sub pengembangan kompetensi itu apa aja untuk praktik pembelajaran? Oh, untuk di praktik pembelajaran mungkin saya akan membangun komunikasi dengan rekan sejawat, ibaratnya ada observasi dengan rekan sejawat biar dilihat dulu apa kekurangannya atau apa yang bisa saya tambahkan atau apa yang lebihnya biar nanti disesuaikan. Oke. Mungkin juga Ada lagi? mungkin itu dulu mungkin cari informasi ke rekan sejawat karena keseharian dilihat dan juga mungkin ke atasan juga akan ada obrolan Gitu ya. Jadi untuk baik praktik, pengembangan kompetensi dan perilaku kerja ada kolaborasi lah ya Iya. rekan sejawat dan tentunya boleh Ibu Ida berpendapat? boleh. Kalau untuk praktik pembelajaran kita lihat indikator sesuai dengan yang dipilih tentunya ya kan karena tadi aktivitas yang terakhir gitu ya. Oke, nah Bapak Win, apa nih harapan dari Pak Win terkait observasi yang akan kita lakukan di periode ini? Yang pertama harapannya tentu pasti akan maunya lebih baik lagi dari yang semester kemarin, kemudian juga ke dalam pembelajaran di kelasnya siswa tadi yang awalnya masih pasif, nah, harapannya jadi lebih aktif lagi. Kemudian mereka bisa meningkatkan rasa kerjasamanya, jadi tidak merasa oh saya pintar sendiri, yang lainnya biarin nggak apa-apa nggak tahu, tapi saya pengennya di kedepannya ada rasa muncul kalau teman nggak bisa saya yang bantu. Mereka seperti itu. Itu ya harapannya Ya. ya. Ini berdampak ke kualitas pembelajaran lah ya. Apa pendidikan lah berarti ya. Dan berdampak besar untuk yang praktik pembelajaran. Mungkin begitu juga dengan yang sampai perilaku kerja ya. Ya. Oke Pak Win. Nah Pak Win, apa nih yang Pak Win dapatkan dari percakapan kita hari ini perencanaan pengelolaan kinerja? Oke, yang pertama saya dapat kayak penguatan gitu Bu dari yang saya rencanakan sedikit obrolan dengan Bu Indah tadi bahwa apa yang sudah direncanakan insya Allah baik untuk kedepannya dan mungkin untuk di sesi yang obrolan ini ya jadi buat saya tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Tinggal diajukan ke rangkuman ya, ajukan. Siap. Oke. Ya Pak Win, kalau begitu karena kita nanti akan ada praktik pembelajaran, maka Pak Wiwin diperkirakan begitu di kelas berapa yang akan Ibu observasi pembelajarannya dan tanggal berapa? Kemungkinan saya di kelas 8 atau 9 masih bimbang di dua kelas itu dan pelaksananya di September. Ya, terima kasih Pak Win. Kalau begitu kita udah di bagian akhir nih ya dan yang Ibu tangkap tadi Pak Win kita perlu praobservasi kembali untuk khusus praktik pembelajaran untuk pengembangan kompetensi dan perilaku kerja ongoing gitu ya. Akan izin kita observasi bersama dan akan ada komunikasi setelah observasi dan refleksi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Puja Pak Win ya, insya Allah begitu niat nawaitunya akan dijabah oleh Allah gitu ya. Ada sebagian dari doa begitu ya percakapannya hari ini tadi. Dan Bu Indah tunggu unggahan belajarnya sehingga nanti kita akan melakukan observasi dan refleksi dari pengelolaan kinerja yang sudah direncanakan. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.